Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Senang rasanya saya bisa bertemu kembali gitu ya dengan teman-teman mahasiswa di siang hari ini. Jadi, apa kabar di semua di siang hari ini? Saya izin share screen ya, semoga nanti suara dan screen saya tidak bermasalah. Baik, sebelum kita mulai, salam kenal semua. Nama saya Aryanis Mutia Zahra. Teman-teman bisa panggil saya Mutia. Saya merupakan salah satu dosen di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, khususnya KBK Teknik Pengendalian Lingkungan Hayati. Teman-teman bisa menemui saya, biasanya saya ada di Lab Fisika Hayati, dan pada beberapa minggu ke depan, kita akan bersama-sama dalam mata kuliah Teknik Budidaya Masa Hayati. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan tanpa prasyarat dengan 2 SKS yang biasanya diambil di semester genap oleh mahasiswa semester 4. Di sebelum UTS kita sudah sama-sama belajar bersama Pak Bayu terkait fenologi dan fisiologis tanaman, dan kita sudah tahu bagaimana tanaman itu bermetabolisme. Kemudian materi yang akan saya sampaikan di 7 minggu ke depan bersama saya teman-teman akan belajar dan membahas tentang teknik budidaya tanaman modern selama 2 minggu, kemudian dilanjutkan dengan teknik aquaculture, kemudian dilanjutkan dengan 2 pertemuan kuliah yang akan diisi oleh praktisi. Kemudian di minggu ketujuh teman-teman akan diminta untuk mengkaji praktik baik dan feasibility study terkait dengan teknik budidaya yang visible yang bisa diaplikasikan untuk untuk seperti kelompok tani, kelompok wanita tani dalam rangkaian tugas terstruktur. Secara detail nanti akan saya sampaikan di akhir pertemuan. Mata kuliah ini pada dasarnya akan mendukung dan menilai 2 kompetensi yang akan dicapai, meliputi pemahaman tentang prinsip dan keterampilan keteknikan. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa, teman-teman sekalian diharapkan untuk memahami gitu ya, prinsip-prinsip dasar dan proses budaya masa hayati secara menyeluruh serta mampu merancang gitu solusi yang berkaitan dengan keterampilan keteknikan secara inovatif, efisien, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Adapun kriteria penilaian di mata kuliah ini, jadi ada penilaian dari UTS, UAS, kemudian juga ada tugas mingguan, serta ada penilaian dari tugas terstruktur yang akan kita bahas. Baik, kita masuk pada pertemuan pertama. Kali ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang teknik budidaya tanaman modern. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu prinsip sistem yang resilient, kemudian juga kita akan juga berdiskusi tentang beberapa teknik budidaya seperti hidroponik, aquaponik, aeroponik, vertikultur, dan pertanian dalam ruangan. Sebelum kita masuk ke teknik-teknik budidaya pada minggu ini, jadi saya ingin jelaskan apa itu prinsip sistem yang resilient. Jadi di dalam slide ini setelah saya berikan sebuah ilustrasi bahwa sistem tanam yang sensitif itu cenderung lebih rentan terhadap stres. Sedangkan sistem yang resilient atau tangguh itu artinya adalah sistem yang bisa beradaptasi dan pulih dari perubahan, baik itu gangguan biotik atau abiotik. Kita ketahui bahwa potensi hasil panen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Ada faktor genetik, kemudian juga ada faktor ketersediaan nutrisi, cahaya, air. Namun stres abiotik itu pasti terjadi di semua sistem pertanian, baik di lahan terbuka atau open field, kemudian juga di greenhouse atau di indoor farming gitu. Selalu kita dapatkan bahwa hasil panen yang berpotensi ini jarang mencapai potensi maksimal, sehingga konsep ini menegaskan bahwa pentingnya kita untuk menerapkan manajemen pertanian yang baik untuk meningkatkan ketahanan sistem gitu atau resilience system. Nah, untuk mengilustrasikan konsep ini, saya berikan sebuah data hasil panen jagung di Amerika Serikat sejak 100 tahun terakhir gitu ya. Meskipun jagung itu sebenarnya adalah tanaman pangan, bukan tanaman hidroponik, tapi data ini saya pikir adalah data yang sangat baik dan representatif untuk memahami dinamika hasil pertanian dari waktu tertentu. Jadi di sini saya gambarkan font biru itu adalah hasil panen maksimal yang secara teori pada dasarnya bisa kita capai asalkan seluruh gitu ya, seluruh aspek kebutuhan dari teori agronomi dan genetika itu terpenuhi. Sementara di actual yield yang di teks merah menandai bahwa tahun-tahun ini terjadi kekeringan atau banjir besar atau abiotic stress gitu yang tidak bisa kita prediksi.
sehingga dapat menurunkan hasil panen gitu. Nah, kemudian di font hijau kita lihat bahwa hasil aktual yang fluktuatif itu bisa turun atau naik dari tahun ke tahun, menggambarkan variabilitas hasil panen. Jadi data ini kita bisa lihat bahwa hasil panen itu tidak hanya dipengaruhi oleh potensi genetik, tapi juga kita ada faktor lingkungan yang seringkali tidak dapat diprediksi. Sehingga kondisi ini bisa jadi tantangan dan peluang bagi kita sebagai lulusan nantinya teknik pertanian untuk melakukan inovasi di bidang budidaya dan pengolahan sumber daya hayati, sehingga kita bisa meningkatkan hasil panen agar lebih optimal dan bagus. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya gitu ya, di slide ini saya juga perlihatkan bahwa setiap pembudidaya atau petani tentu berharap gitu ya, hasil panen itu setinggi mungkin setiap tahun. Tapi dalam kenyataannya selalu ada perbedaan gitu. Antara yang pertama itu potensi hasil panen. Artinya sama seperti slide sebelumnya bahwa hasil panen ini tuh ideal jika semua faktor itu terpenuhi gitu, baik secara genetika, lingkungan, dan seluruh manajemen good agriculture practices kita berikan. Kemudian ada juga hasil panen maksimum di bar chart yang kedua. Ini merupakan hasil panen terbaik yang bisa kita capai, yang bisa petani capai dalam kondisi terbaik di suatu musim atau di suatu tahun. Sementara secara umum kita hanya mendapatkan rata-rata hasil panen yang biasanya didapatkan karena adanya abiotic stress dan biotic stress gitu. Nah, kita masuk ke faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya ya. Yang pertama adalah kecukupan cahaya matahari. Seperti kita tahu matahari itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Jadi limiting factor yang pertama adalah faktor lingkungan yang paling membatasi laju fotosintesis itu ada suatu waktu meskipun faktor lain sudah optimal artinya gitu. Biasanya saya atau peneliti lain atau mungkin pembudidaya di lapang itu mengukur gitu. Misalnya yang pertama adalah diurnal plot. Diurnal plot itu adalah kita bisa mengukur batasan-batasan tanaman, kapan tanaman itu paling aktif berfotosintesis dan akan serta-merta turun akibat adanya stres harian gitu ya. Kita bisa dapatkan aktivitas fotosintesis, kemudian juga kita bisa dapatkan stomatal conductance atau kapan stomata itu optimum untuk terbuka gitu. Pengukuran yang selain diurnal plots, kita juga bisa mengukur light compensation response curve. Artinya adalah memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya yang ada di lingkungan itu dan hubungannya dengan laju fotosintesis. Jadi pada intensitas cahaya yang rendah, misalnya di malam hari gitu ya, hampir mendekati nol, fotosintesis akan rendah tapi respirasi yang terjadi sehingga adanya pelepasan CO2. Namun ketika intensitasnya tinggi gitu ya, di tengah hari, di jam 12, jam 1 siang, tentu nanti laju fotosintesis akan mencapai tingkat jenuh gitu atau light saturation point. Nanti ada suatu keadaan di mana penambahan cahaya tidak lagi meningkatkan laju fotosintesis. Oleh karena itu kita perlu memahami gitu kondisi-kondisi cahaya. Nah, faktor selanjutnya adalah jenis tanaman yang kita budidayakan. Akan juga mempengaruhi dari strategi yang akan kita lakukan. Misalnya saja di banyak publikasi telah melaporkan penggunaan selada sebagai pilihan utama dalam sistem pertanian modern karena panen yang cepat, tidak butuh lahan yang luas, atau permintaan dari konsumen yang tinggi. Nah, kemudian selain dari cahaya dan jenis tanaman, fase pertumbuhan tanaman juga berpengaruh gitu terhadap kebutuhan manajemen budidaya kita. Misalnya teman-teman memilih untuk melakukan budidaya kecambah, microgreen, baby green, dan mature plants itu tentu akan berpengaruh terhadap perbedaan kondisi dari budidaya. Nah, misalnya saja pada satu kondisi kita ambil ya, microgreens. Jadi di dalam budidaya microgreen itu banyak sekali faktor kunci gitu ya, seperti kelembapan, temperatur, kemudian juga seed density atau kepadatan benih, kemudian juga kita perlu memperhatikan substrat yang kita gunakan, nutrisinya. Masing-masing dari jenis tanaman itu terlihat gitu ya, bahwa dia punya kondisi lingkungan sendiri untuk dia bertahan hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa presisinya pengelolaan lingkungan yang dibutuhkan dalam produksi microgreen saja gitu. Apalagi kalau teman-teman memilih di baby greens atau mature plants. Dalam hidroponik yang paling penting itu ada 3 juga yang utama. Yang pertama adalah nutrisi, pH, dan isi. Jadi nutrisi itu biasanya terdiri dari unsur makro gitu ya, nitrogen, kalsium, potasium. Kemudian mikronutrients itu seperti zat besi, zinc, iron, boron gitu, yang
semuanya penting gitu yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun dalam praktik budidaya biasanya pengukuran konsentrasi setiap mineral secara langsung itu hanya bisa kita lakukan sekali, misalnya pemberian dosis gitu di awal. Kemudian selanjutnya kita hanya bisa melakukan pemantauan. Tapi secara basic, secara teori kita mustahil gitu ya. Petani mengukur konsentrasi mineral masing-masing mineral itu setiap saat. Oleh karena itu, yang paling penting untuk dijaga adalah kualitas airnya. Ketika kita menjaga pH dan isi dalam rentang yang ideal, kita akan memastikan nutrisi itu cukup dalam jumlah waktu tertentu dan secara efisien dapat dimanfaatkan tanaman. Disebut istilah nutrient use efficiency. Nah, pada dasarnya isi itu adalah suatu satuan yang menunjukkan jumlah mineral terlarut dalam larutan nutrisi. Jadi makin tinggi isi, makin banyak mineralnya. Kemudian pH juga dapat mengukur keseimbangan asam basa larutan yang biasanya dipengaruhi oleh ini tadi, nutrisi yang kita berikan gitu. Jadi keduanya saling berkaitan, pH dan isi. Seiring waktu budidaya gitu ya, dari hari pertama hingga hari ke-30 misalnya sebelum panen, dua nilai ini akan berubah. Oleh karena itu kita harus melakukan adjustment, kemudian juga harus mengontrol di range yang sesuai karena pH dan isi itu mempengaruhi pergerakan dan penyerapan nutrisi. Nah, untungnya gitu ya, setiap nutrisi itu punya gejala defisiensi atau kecukupan yang berbeda secara spesifik. Jadi teman-teman dengan mudahnya dapat melakukan analisis visual di tanaman sehingga kita perlu bisa tahu gitu status kesehatan tanaman seperti yang ada di slide ini. Kapan misalnya tanaman itu kurang kalsium, kurang nitrogen dan lain sebagainya. Nah, semua inovasi teknik pertanian gitu ya, teknik budidaya modern khususnya itu dikembangkan untuk mendukung urban farming yang tujuannya adalah mendekatkan produksi pangan itu kepada konsumen sekaligus menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan, kemudian juga melakukan penguatan komunitas lokal. Nah, kita langsung masuk ke teknik budidaya yang biasanya digunakan secara komersil. Kira-kira teman-teman ada yang punya pengalaman nggak menggunakan jenis budidaya apa dan sistem apa gitu? Mas Michael mungkin background-nya itu di greenhouse ya? Iya, Bu. Ya, Iya, Pak. udah pernah Eh, ah, Kalau terakhir itu, kalau aplikasinya belum pernah ya. belum Tapi pernah. kan saya pernah mengikuti ARC 2024 di Malaysia. Kita Oh, risetnya waktu itu ini sih, Mbak, hidroponik tapi menggunakan mikroalga. hidroponik. Oh, mikroalganya ditanam menggunakan hidroponik gitu ya. Benar, Oh, karena beberapa riset mengatakan ya. dengan adanya alga ini bisa mengebus performa dari tanamannya yang ditanam, yang ditaruh di hidroponik itu. Oh, ya pada dasarnya mikroalga itu juga sumber protein ya. Mungkin diharapkan dari Mas Michael itu mikroalga juga bisa memberikan sumber oksigen gitu ya ke tanaman ya. Benar sekali. Udah tahu jenisnya belum hidroponik apa waktu itu? Belum, justru itu Belum. yang Nah, kita benar-benar kurang banget di teori hidroponiknya. nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas berbagai jenis sistem hidroponik yang biasa digunakan di skala komersial gitu ya, yang biasa digunakan oleh pembudidaya. Jadi pilihan sistem hidroponik itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuai dengan skala usaha atau sumber daya yang kita miliki. Biasanya sistem pasif itu cocok untuk skala kecil atau pembudidaya pemula, sementara untuk sistem aktif itu lebih cocok untuk produksi besar karena kita butuh modal dan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Pada sistem pasif, akar tanaman itu mendapatkan nutrisi tanpa bantuan alat mekanik. Sementara pada sistem aktif em, membutuhkan pompa untuk mengalirkan gitu ya larutan nutrisi dari air ke akar tanaman. Kita akan bahas satu persatu. Jadi di water culture itu akar tanaman akan terendam langsung dalam larutan nutrisi yang kadang biasanya juga diberi aerator untuk sumber oksigen. Nah, pada sistem weak, nutrisi itu akan naik di dari air ke akar tanaman melalui sumbu, sementara pada sistem keratki, tanaman biasanya dibiarkan mengapung di atas larutan, kemudian nanti tanpa diberi aerasi tambahan, air itu akan terus-menerus berkurang seiring berjalannya waktu, sehingga akar tanaman akan mengambil oksigen dari ruang udara yang terbentuk akibat seiring berkurangnya air.
Kemudian selanjutnya ada di sistem aktif, pada nutrien film teknik, larutan nutrisi itu mengalir tipis terus-menerus, gitu ya. Jadi biasanya pembudidaya akan mengaplikasikan ketinggian berbeda dari ujung ke ujung sistem hidroponik, sehingga nanti aliran tipis itu akan secara terus-menerus bersirkulasi. Sementara pada drip system itu larutan nutrisi akan diteteskan secara langsung di sekitar akar atau media yang digunakan. Kemudian pada sistem ebb and flow, media tanam itu nanti bergantian secara berkala gitu ya. Kadang dibanjiri larutan nutrisi, kemudian dikeringkan, dibanjiri, dan dikeringkan kembali berdasarkan pengontrolan waktu tertentu. Jadi pada dasarnya, hidroponik ini merupakan bentuk pengembangan budidaya tanaman yang menggunakan media tanam tanpa tanah yang disesuaikan oleh pembudidaya untuk memasok jumlah nutrisi yang tepat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Gitu kelebihan-kelebihan ini tentu menjadikan hidroponik sebagai solusi pertanian modern yang efisien, ramah lingkungan, dan relevan untuk kebutuhan pangan di masa depan. Selanjutnya, di jenis aquaponik. Jadi pada dasarnya aquaponik itu adalah jenis sistem pertanian yang menggabungkan antara aquaculture yang akan kita bahas di 2 minggu selanjutnya. Jadi aquaculture itu budidaya ikan di lingkungan perairan, kemudian dikombinasikan dengan hidroponik gitu. Bedanya adalah kita gunakan sini dalam sistem tertutup. Secara umum juga digunakan adalah sistem yang aktif karena kita perlu ada sirkulasi air dari nutrisi di kolam menuju perakaran tanaman. Cara kerjanya ya mudah. Jadi ikan yang kita budidayakan, misal nila atau lele atau ikan air tawar gitu ya, itu di dalam kolam kita budidayakan, kemudian nanti akan menghasilkan limbah organik gitu ya, baik amonia dari sisa pakan atau kotoran. Kemudian juga kita perlu adanya inisiasi bakteri nitrifikasi di media tanam atau di dalam pipa, sehingga nanti bisa mengubah limbah amonianya itu jadi nitrit, kemudian jadi nitrat yang aman dan berguna sebagai nutrisi tanaman. Nah, kemudian nanti akar tanaman akan menyerap nutrisi tersebut dan air yang sudah difilter gitu ya, yang disaring oleh tanaman, kemudian kembali lagi ke dalam kolam ikan dalam kondisi bersih. Pada dasarnya ya aquaponik ini hidroponik, oleh karena itu jenis-jenisnya juga sama ya, seperti di slide yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah aeroponik. Aeroponik itu adalah berbeda dengan hidroponik ya. Hidroponik sistem modifikasi hidroponik sistem aktif. Namun pada aeroponik itu akar tanaman itu akan digantung di udara, kemudian secara berkala akan disemprot gitu. Suatu mist larutan kaya nutrisi. Jadi sistemnya tuh ada dua, ada yang low pressure dan high pressure. Pada tekanan yang rendah biasanya pompa itu nyemprot air dengan pompa bertekanan rendah gitu ya. Jadi tetesannya itu kabutnya kasar atau droplet besar. Sementara di tekanan tinggi biasanya kita gunakan pompa yang bertekanan tinggi sehingga nanti kabutnya itu lebih halus dan langsung menyelimuti akar. Vertikal aeroponik itu sebenarnya sama ya aeroponik sistem, tapi metode menanamnya itu kita ganti menjadi struktur tegak. Nah, kita lanjut masuk ke control environment agriculture atau biasanya ya indoor farming atau plant factory masuk ke dalam sistem ini. Jadi CEA itu pada dasarnya adalah pertanian berbasis hidroponik yang canggih, intensif, dan perlu perhatian khusus secara komprehensif gitu ya. Jadi pertanian presisi yang menawarkan sebuah konsep manajemen pertanian yang di dalamnya ada pengamatan, pengukuran, dan kita terus-menerus melakukan pengontrolan gitu, respon terhadap variabilitas tanaman. Kemudian juga di selain kita mengatur nutrisi, kita juga perlu mengatur pemancar cahaya gitu ya, sebagai cahaya buatan baik itu artificial secara menyeluruh maupun suplemental atau cahaya tambahan. Pada dasarnya CEA ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil di dalam penggunaan sumber daya yang minimum atau dalam kondisi iklim, sosial, dan ekonomi tertentu. Jadi CEA itu lagi hits-hitsnya gitu ya di kalangan pembudidaya karena kita dapat lihat bahwa pasar global sistem ini diproyeksikan akan terus naik dan mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya perkiraan penjualan LED grow lights di seluruh dunia. Di dalam penerapan CEA ini, itu berkaitan dengan beberapa elemen. Yang paling penting adalah spektrum cahaya. Yang paling fokus perlu kita highlight adalah jenis cahaya di visible light antara 400 sampai 700 nanometer, karena itu penting untuk fotosintesis radiasi aktif tanaman. Nanti akan saya jelaskan lebih detail.
Nah, kemudian kita juga bisa lihat tren penelitian CA itu di tahun 2008-2022, di seluruh penelitian itu hits. Kemudian juga topiknya itu berkaitan dengan plant factory, produksi tanaman, artificial light, supplemental light, sistem hidroponik, dan jenis sayuran berdaun. Nah, dalam penelitian sebelumnya juga telah disebutkan bahwa LED itu paling banyak digunakan yaitu cahaya putih, kemudian kombinasi merah dan biru pada intensitas 100, 150, 200, 250, dan 300 dengan photoperiod sekitar 12 dan 16 jam. Nah, ada tiga hal penting ya di dalam artificial light. Yang pertama ada photosynthetic active radiation, ada yakni panjang gelombang kisaran 400 sampai 700 dan biasa digunakan untuk tanaman berfotosintesis secara aktif gitu. Jadi PAR ini bukan satuan tapi merupakan penggambaran jenis cahaya yang bermanfaat bagi tanaman. Selanjutnya adalah photosynthetic photon flux density atau PPFD dengan satuan micromole meter square per second. Biasanya itu penting dan berhubungan dengan intensitas cahaya karena itu memastikan bahwa cahaya yang kita berikan itu seberapa besar yang sampai ke dalam permukaan tanaman, bergantung kepada ketinggian dan densitas tanaman gitu ya. Yang terakhir adalah daily light integral, itu jumlah cahaya yang masuk di dalam satuan satu hari. Jadi satuannya adalah mol per meter square per day. Sama seperti density, tapi ini bedanya dengan hari, kita bisa memastikan tanaman itu mendapat cukup cahaya harian untuk tumbuh secara optimal. Yang lain adalah ada istilah photoperiod. Photoperiod itu adalah durasi waktu kapan kita memastikan dan memutuskan cahaya itu nyala, berapa lama, dan kapan itu kita berikan dark period gitu ya, lampunya mati. Jadi sudah banyak sekali penelitian yang melaporkan berbagai metode gitu. Karena pada dasarnya permainan dari artificial light ini dapat secara efektif gitu ya, merubah perubahan fisiologis, kemudian juga mempengaruhi metabolisme dan kualitas tanaman. Nah, pengaturan artificial light ini sangat penting dalam budidaya control environment agriculture karena tidak hanya sebagai sumber fotosintesis, teman-teman. Jadi, dilaporkan bahwa cahaya merah dan biru itu mampu meningkatkan eh, akumulasi nitrogen di dalam akar, kemudian juga mampu mengatur fisiologis dan metabolisme yang lebih terarah. Misalnya kalau teman-teman bertujuan untuk meningkatkan kualitas gitu ya, misalnya fitokimia, warna, ya lebih baik teman-teman menggunakan rasio biru yang lebih tinggi. Secara biomasa biasanya kita gunakan rasio merah yang lebih tinggi gitu. Nah, yang paling penting di dalam artificial light itu ada istilah circadian clock rhythm. Artinya, tanaman itu mengikuti ritme circadian atau jam biologis seperti manusia gitu ya. Secara internal mereka melakukan proses fisiologis dalam siklus 24 jam sehingga berpengaruh terhadap siang dan malam gitu. Otomatis dalam photoperiod teman-teman harus tentukan. Misal 16 jam nyala, 8 jam mati gitu. Karena ritme ini akan membantu tanaman menyesuaikan aktivitas pada lingkungan gitu. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bahwa penggunaan artificial light, supplemental light gitu ya, yang merubah fotoperiod tanaman, baik itu pencahayaan yang lebih panjang atau lebih pendek, misalnya dari 24 jam teman-teman mau kasih 36 jam lah gitu kan. Ternyata bisa merubah respon tanaman berkepanjangan gitu ya. Artinya tanaman itu mengingat. Nah, setelah mereka mengingat, mereka akan meningkatkan secara seluler itu ekspresi gen yang berkaitan dengan circadian clock. Jadi tanaman itu akan mengatur jam mereka dan mekanisme internalnya juga akan berubah dan proses biologisnya juga akan berubah. Baik, sebelum kita membuka sesi tanya jawab kita, saya akan menjelaskan tentang tugas terstruktur. Teman-teman mahasiswa nantinya diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang untuk melakukan tugas studi kelayakan terkait teknik budidaya dari aspek teknis maupun manajemen yang dapat diterapkan oleh pelaku agroindustri skala kecil atau kelompok tani atau kelompok wanita tani, kelompok ternak, dan atau rumah tangga. Tugas ini harus disusun dengan format yang sudah saya jelaskan pada slide. Selain laporan juga nanti teman-teman wajib membuat video presentasi berdurasi 10 menit. Kemudian kedua tugas yaitu file PDF dan tautan video harus dikumpulkan di Elok Teknik Budidaya Masa Hayati paling lambat 3 hari sebelum pertemuan kita ke-14. Nantinya pada pertemuan ke-14, 5 kelompok akan menampilkan video yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 5 menit. Selain bahan mata kuliah, penilaian juga nanti akan dilakukan di Elok Teknik Budidaya Masa Hayati. Jadi saya sudah siapkan peer assessment rubrik
yang terdiri dari aspek penilaian meliputi poin-poin berikut, termasuk relevansi referensi, kemudian kualitas isi dan komprehensivitas. Selain penilaian tugas juga akan dinilai gitu ya dari aspek presentasi, ya ini dalam performa, kemudian kerja kelompok dan kekompakan tim, serta penguasaan materi selama sesi tanya jawab. Kemudian pada pertemuan kelima dan keenam, teman-teman nantinya akan dijadwalkan untuk menerima materi dari dua orang praktisi terkait dengan praktik baik yang dilakukan di perusahaan tentang budidaya tanaman, khususnya indoor farming dan aquaculture. Terima kasih. Silakan, apa ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan? Mungkin saya izin Oh bertanya, ya, Kak. Mungkin perkenalkan nama saya Fathirul Amal, saya mahasiswa TPB tahun 2021. oh 2021. Kan tadi ada dibahas ya Bu soal cahaya yang ketika mencapai titik jenuhnya itu, cahaya tuh bisa mencapai titik jenuh pada Ya, tanaman. light Nah itu compensation period. sekiranya ketika cahaya yang diberikan tuh lebih dari titik jenuhnya itu dari tanaman sendiri apa yang terjadi dan untuk cahaya yang berlebihan itu apakah akan dipantulkan atau tetap terserap tetapi malah merugikan tanaman? Di lingkungan biasa itu tanaman masih punya kayak jenis apa titik jenuh minimumnya gitu ya. Jadi di lingkungan mereka masih bisa menyerap gitu. Tapi ketika kita biasanya di light compensation period ini diregulasi di artificial light. Jadi kalau kita pastikan bahwa 200 sampai 250 mikromol meter square per second itu tanaman cukup dalam cahaya, jadi dia bisa melakukan fotosintesis yang optimum gitu. Namun lebih dari misalnya 1000 mikromol meter square per second, tanaman itu sudah tidak bisa lagi gitu melakukan fotosintesis atau ada istilah photo inhibition gitu. Di kondisi yang cukup panas juga di tengah hari biasanya sekitar 500 sampai 900 mikromol meter square per second. Kalau jam 2 sampai jam 3 udah luar biasanya gitu lingkungan itu turun gitu. Jadi mereka bisa manage diri sendiri tanaman dalam menyerap cahaya. Nah, kalau lebih dari light saturation point, biasanya tanaman itu langsung layu. Kalau misalnya light compensation periodnya itu belum sampai tingkat level yang jenuh gitu ya, maksudnya baru kita 1 menit atau 2 menit kita beri lingkungan yang teduh atau diberi penyiraman, dia nanti segar lagi. Tapi kalau udah misalnya dia sudah jenuh lebih dari beberapa jam gitu, itu tidak akan kembali, biasanya langsung mati. Ini teman-teman biasa bisa mengukur gitu ya di diurnal atau light compensation itu harian. Misal dari tiap jam gitu ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kita bisa ukur fotosintesis, kemudian juga bisa kita ukur stomatal conductance, seberapa besar stomata itu bisa terbuka, kemudian kita juga bisa mengukur transpirasi dan lain sebagainya dari respon tanaman terhadap cahaya matahari. Kalau tertarik lebih lanjut, kita bisa diskusikan di akhir kelas ya, jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Baik, saya akhiri dulu mata kuliah hari ini, pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa digunakan di lomba atau mungkin di KKN gitu ya, atau mungkin di program-program pengabdian masyarakat, bahkan di rumah masing-masing atau di kosan masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang bertanya ternyata. Pengembangan vertical farming masih boleh cahaya menggunakan vertical farming boleh menggunakan cahaya matahari saja. Vertical farming tuh pada dasarnya hidroponik. Jadi hidroponik tapi bentuknya vertikal gitu. Jadi akarnya digantung, yang paling penting nutrisinya itu disemprot gitu ya. Bukan tentang pencahayaan. Jadi kalau misal dengan cahaya matahari saja bisa, tapi juga bisa digunakan cahaya tambahan. Di sini saya menerapkan hidroponik biasa sama vertikal, cahaya matahari dan ada juga cahaya tambahan. Bisa cahaya tambahan itu maksudnya supplemental light ya istilahnya kalau di teman-teman di jurnal misal. Setelah matahari terbenam, kita tambahkan tadi rasio merah atau biru. Misalnya 6 jam gitu ya. Atau 12, enggak sampai sih. 6 jam, misal dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Tapi ppfd-nya biasanya sekitar 100 sampai 200 mikromol meter square per second untuk tanaman berdaun gitu. Oh, ya teman-teman semua jago nih hidroponik ya. Gitu Mbak Vina. Ya, terima kasih ya teman-teman.